Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Nah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Hoyrudin, Liana Safitri Dewi, dan juga Susi. Kami dari kelas PGMI 3C, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah pembelajaran PKN di SD atau MI. Dosen pengampu Bapak Oman Farhur Rahman, MPD. Video ini kami buat sebagai tugas akhir pada mata kuliah pembelajaran PKN di SD ataupun MI, yaitu membuat sebuah video simulasi pembelajaran PKN di SD atau MI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Guru. Mana nih kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Guru. Dari suaranya, Ibu mendengar suara-suara tidak semangat. Kalau begitu, Ibu ulangin sekali lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya pada sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita dan mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, berdoa dimulai. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Susi. Susi Andira Bu Guru. Hoyrudin. Hadir Bu Guru. Alhamdulillah ya pada sehat semua, jadi nggak ada yang sakit dan tidak ada yang berhalangan hadir. Nah, pelajaran pada hari ini adalah tentang Pancasila dan kewajiban kita sebagai manusia untuk menerapkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kemarin kita telah mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan juga termasuk ciptaan Tuhan loh. Dan karena tumbuhan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, maka dari itu kita sebagai manusia diwajibkan untuk menjaganya. Dalam menjaga tumbuhan ini, kita diharuskan bekerja sama sesama manusia. Nah, kalian tahu tidak? Kerjasama itu termasuk wujud penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih Pancasila itu ada berapa ya? Nah, jadi Pancasila itu ada 5. Masya Allah, pintar-pintar sekali anak-anak Ibu. Kalau kalian tahu Pancasila itu ada 5, maka dari itu siapa yang bisa menyebutkan dari sila pertama sampai sila kelima? Nah, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu terdapat 5 sila. Akan tetapi, agar lebih memudahkan kita dalam pembelajaran ini, di sini Ibu akan menjelaskan 2 Pancasila saja. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, Pancasila yang pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih lambang Pancasila yang pertama itu berlambang
Susi, Pancasila yang pertama itu berlambang apa? Nah Bu, setahu saya lambang Pancasila pertama itu berlambang bintang. Wah, 2 jempol buat Susi. Oke, Pancasila yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau Udin, apa sih lambang dari sila yang kedua? Sila kedua berlambang rantai, Bu. Nah, Pancasila yang pertama itu berlambang bintang emas tunggal yang dilatar belakangi oleh warna hitam. Bintang emas tunggal ini bermakna cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Dan latar belakang hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, jadi apapun yang ada di dunia ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan adalah sumber utama di alam semesta ini. Nah, dari Pancasila pertama ini, nilai-nilai yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari ini, contohnya beribadah sesuai keyakinan dan keimanannya masing-masing. Kalau kalian beragama Islam, silahkan sholat di masjid atau yang perempuan bisa di rumah. Dan bagi umat Kristiani, silahkanlah ke gereja untuk beribadah. Selain beribadah, kita juga harus menghargai dan menghormati kepercayaan orang lain. Kita tak boleh membeda-bedakan antara umat yang satu dengan umat yang lainnya. Karena di Indonesia ini banyak sekali perbedaan. Akan tetapi sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita itu berbeda-beda, akan tetapi tetap satu tujuan. Nah, dan untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab berlambangkan rantai. Rantai ini bermakna hubungan antar manusia. Di lambang rantai ini ada mata rantai yang berbentuk persegi dan ada juga yang berbentuk bulat. Bentuk persegi ini melambangkan laki-laki dan bentuk bulat ini melambangkan perempuan. Jadi, mau kita laki-laki, mau kita perempuan, kita itu saling berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Tidak membedakan antara tua, muda, maupun anak-anak. Pokoknya di sini kita harus saling membantu satu sama lain. Nah, nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan kehidupan sehari-hari ini, contohnya berperilaku adil terhadap semua manusia, tidak membedakan antara muda, tua, baik itu kaya ataupun miskin, ataupun dari tingkat kecerdasan ataupun fisik. Itu tidak ada yang membedakan, karena sesungguhnya semua manusia di muka bumi ini sama derajatnya. Nah, karena persamaan derajat tersebut, maka kita harus melakukan perbuatan apapun dengan adab yang baik. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham Bu Guru. Paham Bu Guru. Nah, jika kalian sudah paham semua, silahkan kalian buka buku tematik dengan tema Selamatkan Makhluk Hidup di halaman 22 sampai 23. Silahkan kalian baca dan cermati ya. Baik Bu Guru. Nah, jika kalian sudah membacanya, Ibu mau nanya nih. Sudah Bu Guru. Coba Susi, bagaimana pendapat kamu tentang sikap teman-teman Edo? Apakah ada nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada teks tersebut? Nah Bu, menurut cerita yang sudah saya baca tadi, di dalam cerita itu terdapat nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu toleransi dan juga sikap saling tolong-menolong.
teman-teman Edo memiliki nilai-nilai tolong menolong yang sangat tinggi karena mereka membantu Edo, menolong Edo, menemani Edo ketika Edo sakit tanpa melihat latar belakang, tanpa membeda-bedakan nih budaya atau agama mereka. Mereka saling membantu untuk penyembuhan Edo. Nah, disitulah nilai toleransi atau nilai saling tolong menolong yang termasuk dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut Khairuddin, bagaimana pendapat kamu tentang sikap teman-temannya Edo? Apakah terdapat nilai Pancasila pada teks tersebut? Bu. Oh, jadi Edo orangnya pintar dan baik, Bu. Alhamdulillah, kalian sudah pada paham semua. Tapi untuk mengetes pemahaman dari kalian semua, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Susi, nilai-nilai apa saja sih yang terdapat pada Pancasila yang pertama? Nah, Bu, menurut saya seperti bunyi sila pertama tadi, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai yang terkandung dalam sila tersebut yaitu untuk kita mengimani dan mempercayai adanya Tuhan, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di samping itu, kita juga harus memiliki sikap toleransi kepada agama lain. Tidak boleh memaksakan agama lain untuk mengikuti kita. Tidak boleh merendahkan atau melecehkan agama lain. Untuk Khairuddin, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila yang kedua? Baik, Bu. Orang yang adil dan orang yang mempunyai akhlak. Alhamdulillah, the best emang anak-anak Ibu ini. Baiklah, karena kita sudah di penghujung acara, Ibu hanya sedikit mengulas atau menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama itu adalah Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu di antara takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua itu menghargai antar umat beragama atau toleransi. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan nilai-nilai yang dapat diterapkan itu, yang pertama itu persamaan derajat antar semua manusia, dan yang kedua itu menghargai hak asasi umat beragama lainnya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari anak-anak. Jangan lupa diterapkan di rumah, di sekolah, di lingkungan apapun, diterapkan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, sebelum Ibu tutup dengan salam, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk diri kita ataupun orang lain. Dan semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai ketemu besok anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.